Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Siapa membaca ratib bertawasul kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan membawa nama Syekh Ali Baros sampai kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, itu termasuk lisan membaca ratib. Apalagi dawam kesenangan Nabi sunnah, dibaca ratib terus-terusan, dawam, diulang ya, wiridnya diulang, didawamkan apa wirid itu diulang. Itu luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala gak akan memberikan seorang ini kesenangan nanti. Orang dibuat susah. Kenapa? Karena gak membawa iman. Ihsan, Islam. Gak ngerti apa yang haram, yang halal gak mungkin ngerti. Habib kalau gak ngerti yang makruh, Habib, dia gak akan ngerti yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah memberikan lisan kita ini, hati kita ini rezeki dalam beribadah, membaca ratib al-atas, ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar ibn Abdurrahman ibn Aqil Al-Atas, Sahib Huraidah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Mukhlasin, mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua mudah-mudahan dijadikan waladun saleh, anak yang saleh, manfaat ilmu dunia akhirat, satafiah badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam badan manusia ini, fi ajsadikum, dalam tubuh kamu semua itu ada lisan. Ya, lisan itu ucapan yang digerakkan lidah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk sering badan ini beribadah, disebut salat, zikru jawarih, ya, zikir badan, ya. Jadi takbiratul ihram, ruku, sujud, salam, terus sunnah berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Diri manusia ini
beribadah kepada Allah. Yang diibadahi Allah. Terus orang itu sholat asar, maghrib, isya, khusyuk terus, dan setelah salam berdoa, ya, sunahnya dikerjakan. Bahkan apa yang sunnah kadang diharus-harusin, tahajud. Nasihat Rasulullah SAW, kalau kepengen malam bangun tahajud, siang tidur, ya, jam 1:30, jam 1, nanti malam bangun tahajud. Itu dikatakan daripada Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Lisan ini daripada salah satu azikir, zikrul lisan. Dan satunya lagi dalam beribadah kepada Allah ini dengan qulub, hati. Selalu mengingat Allah. Cepat hati, ya, daripada lisan. Mengingat Allah ini cepat hati. Sepersekian. Saking cepatnya hati. Kecepatan petir, tret, albar, petir. Begitu mata melihat, yo, hati langsung ngerti itu petir. Bahkan begitu baru dengar langsung ngerti itu petir. Albar pun petir. Saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah berikan satu keutamaan lisan, satu keutamaan hati untuk beribadah. Ada seorang itu akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapat kerugian. Ada lupa yang terhukumi lupa, nggak apa-apa. Orang lupa, dia enggak karena melupakan, itu enggak apa-apa. Ini hari Rebu, ya, hari Rebu, lupa enggak apa-apa. Ya, ini lupa kepada Allah. Oh, berarti Habib kalau lupa kepada waktu berarti bukan lupa kepada Allah. Naam, iya. Nah, ibarat seorang lupa hari itu zikrul lisan. Lalu lupa kepada Allah itu zikr qulub, ibadah hati. Ini bahaya. Ya. Imam Ghazali dalam Rubu' Ihya Ulumuddin katakan apa? Ini afatul lisan. Lisan ini afat, bahaya. Dan afatul lisan artinya bahaya lidah. Berarti bahaya. Ya, lidah ini, lisan ini yang sampai bagaimana kita wudu, ya, kita niat salat yang maghrib jahar, isya jahar, terus khusyuk balik ke hati lagi. Nah, di sana orang akan selamat, orang akan enggak selamat. Bagaimana lisan? Jadi bukan hati, bagaimana lisan? Bagaimana kuat? Oh, kuat dalam menjalani hidup. Bagaimana istiqamah? Baca ratib al-atas. Fihi barakah. Di dalam ratib al-atas ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas diriwayatkan itu banyak jin ngikutin Habib Umar itu sebanyak bulu kuda. Hitung jumlah bulu kuda. Wah. Diriwayatkan puluhan malaikat. Dalam syarah Al-Qirtas. Ratib Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Siapa membaca ratib
bertawasul kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan membawa nama Syekh Ali Baros sampai kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Itu termasuk lisan membaca ratib, apalagi dawam kesenangan Nabi sunnah. Dibaca ratib terus-terusan, dawam, diulang. Ya, wirid itu diulang, didawamkan apa wirid itu diulang. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan seorang ini kesenangan hati. Orang dibuat susah. Kenapa? Karena enggak membawa iman. Ihsan, Islam. Enggak ngerti apa yang haram. Yang halal nggak mungkin ngerti. Habib kalau nggak ngerti yang makruh, Habib, dia nggak akan ngerti yang sunnah. Karena ada teori, ada cara. Kalau orang nggak ngerti sesuatu yang haram, nggak akan ngerti yang halal. Ya. Orang nggak ngerti sesuatu yang makruh, nggak ngerti sunnah. Kalau sunnah, setelah sholat doa, dapat pahala sunnah. Ya. Kalau ada orang ngerokok enggak dapat pahala, tapi enggak dosa. Dia enggak ngerokok dapat pahala. Orang enggak ngerti mubah, terlalu. Ya, mubah sama hukum ada di mubah. Terus orang enggak ngerti fikih. Lah ini bagaimana ini orang? Hati ya. Lah itu dari lisan. Orang pinter, orang alim. Orang jahil, orang alim, orang bodoh, apa orang jadi pintar dari lisan. Dari lisan berangkat dari qalb, dari hati. Maka hidayah Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan cahaya pada pandangan mata seseorang, suatu kebaikan. Allah memberikan cahaya kepada pendengaran seseorang, nur maksudnya pengetahuan. Cahaya ini pengetahuan, bukan cahaya terang lampu. Pada hakikatnya lampu ini bukan. Nah, tapi seorang jadi ngerti itu lampu karena Allah memberikan pengetahuan. Lah kalau jahil, orang bodoh, insya Allah hatta lampu dia nggak ngerti. Na'udzubillah min dzalik. Hidup ngerti begini tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya nggak tenang. Wah, Habib orang pinter, kreatif. Ini bukan kreatif, reaktif. Orang ngelantur, ya, pikirannya kemana-mana. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini kerjaan setan. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Pinternya luar biasa Habib Ali Habsi. Dari kecil. Karena apa Habib? Karena taat kepada ibunya. Jadi enggak durhaka. Kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad, Rasulullah katakan apa? Jadi kalau kita kepengen gampang masuk surga, cara gampang masuk ke dalam surga, pertama cukup taat ke orang tua. Selesai. Yang lain nyusul. Maksudnya apa? Allah akan berikan lisan itu dijaga. Sampai-sampai seorang tua mengucap kepada anak, hati-hati. Bahayanya lisan. Imam Ghazali katakan mulut ini lebih tajam daripada pisau. Kenapa? Nah, kalau dia mulut yang salah, ini si hati orang yang di pandangan dia yang keiris. Bahaya, hati-hati. Jadi hati tempat Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang ini mulia apa enggak mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sebutkan siapa dari seseorang itu ruhan wal jasadan. Jasad orang ini dan ruh seorang itu nanti ketika akhir hayat apa husnul khatimah apa su'il khatimah. Nah, kalau orang istiqamah, dawam, ya baca wirid, ratib, hizib, nasar, baca maulid, sendut durar, maulid yang akhir Riya'ul Lami yang dikarang Al-Muhsin Al-Muhadis Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, baca maulid Ad-Diba, berjanji Suraful Anam, Al-Ahzab,
Allah akan memberikan seorang ini lihai lidahnya dari apa? Dari harfan bil harfan, huruf-huruf yang Allah letakkan karamah daripada tangan-tangan mereka, rawi-rawi maulid, sahib-sahib razib, ahli hazib, yang memang Allah berikan dia punya ucapan ini kasyaf, tajam. Kasyaf ini orang yang mempunyai basirah, hatinya kuat. Mondok belajar terus sering mutalaah terus Quran terus lama-lama huruf-huruf itu nempel di hati. Amin. Menjadikan kekuatan, menjadikan sir rahasia. Naam, itu secara zahir, secara batin apa? Secara hakikat Allah memberikan karamah dari Allah. Di zaman nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, mukjizat. Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam awwalun nas, pertama manusia. Ini keutamaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Sampai akhir Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizat Rasulullah? Al-Quran. Dibaca terus Quran. Maka Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, sahib Adhkar, yang ngarang kitab Adhkar Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi, ya, dia punya karangan kitab Adhkar Nawawi dan disebut sahib Adhkar. Dia punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam Adhkar Nawawi wa'lam, Imam An-Nawawi katakan anna afdhalul aurat qiraatul Quran. Karena Al-Quran mukjizat, sebaik-baik wirid bacaan ada ulang. Al-Quran, qiraah Al-Quran, yang dibaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Wahada. Terus dikatakan Imam An-Nawawi, itu Imam Nawawi. Terus hidup lisan ini, hidup hakikahnya seorang ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hidup hati, naam hidup hati. Orang hidup ini hatinya hidup, zahir batinnya hidup. Matanya hidup, telinganya hidup, tangannya hidup, enggak mati. Habib sakit, Habib ujian Allah. Habib apa segala macam begini, enggak ada masalah. Tapi asal apa yang dilihatnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hidup. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi yang dikatakan beliau orang yang benar-benar mempunyai ucapan, mempunyai hati keramat sampai dikubur, dimakamkan. Itu di atas kuburan Imam An-Nawawi, pas di tengah-tengah pusaranya tumbuh pohon. Dari setiap pohon itu diputri lafaz Allah. Zahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan lisan seseorang dari seorang itu menjaga apa ucapan. Ya, jadi orang pintar. Hafal apa? Kitab Safinah hafal. Habis waktu mondok yang lain berhafal Habib. Ya karena guru-guru yai dulu apa cuman diajak, kadang kalau pas guru ceramah kemana Habib diajak. Luar biasa. Kitab Safinah, terus Jurumiyah, apa segala macam. Alfiyah. Jadi Allah menentukan bahwa dua orang dilihat ke orang ini baik. Tapi orang ini melihat dari pandangan Allah, ini kasyaf. Orang dilihat orang ini kok baik. Yang mandang mata orang biasa. Ya sampai kapan dia kelihatannya? Ya dengarnya orang baik. Nah, hati-hati orang yang memang dia punya lisan rusak. Ya. Ini hati-hati. Kalau kelihatan lisannya rusak, berarti ada tanda-tanda indikasi
hatinya fasad. Kalau sudah hati seorang ini rusak, berarti Allah ba'id minhum. Allah jauh dan bukan satu minhum, mereka semua golongan orang-orang jahil, orang bodoh. Hati-hati. Wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa'inni qarib. Subhanallah. Dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'anul Karim, ketika ada hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat, fa'inni qarib. Wal yu'minu bi. Orang-orang yang Allah berikan sesuatu kesenangan di hati karena lisan dijaga. Baca ratib keras, jangan pelan. Di cara bacanya tetangga dengar. Jadi bukan teriak-teriak. Ada pertetanggaan, 40 rumah. Itu kalau baca di sini, auzubillahi samiil alim, tetangga dengar. Kalau teriak sekampung dengar. Tapi kalau bisa tetangga dengar. Itu ukurannya pernah digambarkan seperti itu. Terus 40 rumah mendapatkan barakah sampai baca ratib. Sampai baca di situ 40 rumah dijauhkan dari musibah, kebakaran, kecurian, apa segala macam. Itu yang sudah di sini, yang disyarah, yang ditulis, dan apa segala macam fadilahnya. Misal Habib Ali bin Ahmad Anjid, kakeknya Habib Bagir bin Ahmad bin Ali Pekalongan. Itu di situ ada keterangannya, dijauhkan dari bahaya kebakaran apa segala macam. Habib Ali bin Ahmad itu guru Habib. Kakeknya Habib Bagir ini dulu Habib di Musola Raudhah di Pekalongan itu. Baca Maulid Diba di sana. Terus itu Duror Maria belum lahir. Nah, terus orang yang gak ngerti apa-apa, orang ada apa nih? Imam Ghazali katakan orang ini orang yang gak ngerti. Orang ini orang gak ngerti, bukan jahil. Terus orang itu berusahanya apa Habib? Berusahanya jaga lisan. Dia belajar apa segala macam, hati-hati. Jangan belajar sama orang yang enggak punya guru. Gurunya setan. Hati-hati. Terus apa yang dipelajari? Ya dari lisan. Hadats Rasul, hadis Nabi Muhammad, dari ucapan Nabi. Dari ucapan Imam Bukhari, ditulis. Bukhari Muslim, Sahihain. Radhiyallahu anhum. Terus orang ini apa sekiranya hidup selamat, ya dari ucapan. Salat maksudnya. Dia niat ucap. Wudu. Maksudnya wudu niat mengucap. Nah, itu wudu ala rafil hadath. Terus dia apa segala macam, apa segala sesuatu, apa segala diucapkan, dia ngomong nih. Ya, itu bahaya lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketetapan iman. Ya, ketetapan imannya bulan Safar. Ini bulan Safar, bulan itu bundar namanya Safar. Sebagian alim mengatakan itu bulan namanya Safar. Bulan akan turun nanti di akhir Rebu. Ya, ini Rebu. Ya. Untuk enggak Rebu akhir bulan, Rebu awal bulan, akhir bulan pas turun 70.000 balak. Ada yang bilang 140.000. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia ini. Maka dikatakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang ma'rifat kepada Allah ketika salat, liya'rifun Allah, dikatakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, untuk melihat Allah. Orang bingung melihat Allah bagaimana? Kamaluhu, kesempurnaan Allah. Jamaluhu, keindahan Allah. Wah, Habib, berarti Allah ini sempurna seperti apa sih, Habib? Yang paling sempurna? Bukan. Jamaluhu, keindahan itu dikatakan ketika melihat apapun yang indah. Ya, apapun yang indah. Ada satu makhluk,
Ya, ada satu makhluk ini. Kalau lelaki ngelihat perempuan, wah apa? Jelita. Ya. Terus perempuan lihat laki-laki, wah bagaimana? Subhanallah alam. Itu di antara kita makhluk paling sempurna, akalnya harus jalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia harus benar-benar ngerti kapan waktunya, kapan di mana harus bagaimana, akan melakukan apa, dan semua yang dipikirkan manusia ini akan terucap atau terjadi. Kalau Rasul manjadda wajad, makanya hati-hati apa yang diinginkan seorang itu akan jadi. Mudah-mudahan Allah qabul hajat wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.